la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita hendaklah perbanyak doa-doa ini para hadirin. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa faedah tadi malam ri dalam Sahih Bukhari? Boleh kita berpikir atau merenung di dalam salat. Tentunya sesuatu yang tidak bisa kita kita hindari. Barakallahu fiik. Kasih minyak wangi ri. Nah, yang borong banyak sengeri ya. Ke aja nah. Ini melentong ini sih ke anu sekdeasun ya. Baik. Faedah kedua. Apa faedah tadi malam Pak Guru Munawir masalah surat Al-Quran? Surat Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Lupa temalan. La ilaha illallah. Hasanuddin Rembate. Kenapa dinamakan suratul Baqarah? Kak Guru Pedal. Enggak inona? Dipukul dengan anggota badan sapi itu, lalu dia bangun memberitakan siapa yang membunuhnya. Barakallahu fiik. Apa melenda guru? Minyak senger. Habis. Zikir pagi petang kasih dia. Supaya dia belajar zikir. Dan zikir yang manuk dole warung no. Baik, barakallahu fiikum. Habis yang berkaitan dengan masalah al-amal fi shalah. Sekarang akan kita ambil kitabus sahwi. Kitab yang berkaitan dengan sujud sahwi. Namanya kita sholat pasti lupa. Pasti ada lupa. Maka ketika lupa sholat ada syariat yang dituntun kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sahwi idza qama min rak'atay al-fariidhah. Bab lupa apabila bangun pada tasyahudul awal di rakaat kedua. Lupa tasyahudul awal pada rakaat kedua. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf.
Qala akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Imam Malik, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Abdurrahman Al-A'raj, dari Abdurrahman Al-A'raj, an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, annahu qala, beliau berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawat. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat, ketika mendapatkan 2 rakaat, qama thumma qama falam yajlis, langsung beliau bangun, tidak pakai tasyahudul awal. Jadi Nabi salat lupa tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, langsung makmum para sahabat ikut juga berdiri. Dan ini yang benar. Kalau sudah imam berdiri tegak, enggak perlu makmum mengatakan subhanallah, enggak perlu. Miluwah, ikut. Nah, kecuali baru dia bangun subhanallah, iya. Baru dia bangun subhanallah, turun dia, benar. Tapi kalau sudah berdiri tegak, tidak perlu makmum mengucapkan apa? Subhanallah. Milu wahuras, ikut bangun semua sudah. Jelas ri? Niula beliau kata subhanallah, tidak perlu, ikut sudah bangun. Falamma qadha salatahu wa nadharna taslimahu, begitu habis 4 rakaat, Nabi tasyahud akhir, kami menunggu salam Nabi. Kabbar, tiba-tiba Nabi takbir sujud. Takbir sujud. Fasajada sajdah. Wasayyiati a'mal. Ini maknanya sangat bagus, tetapi sayang tidak ada dalilnya. Baik, itu faedah yang pertama. Kita ambil faedah yang kedua. Surat apa? Kenapa dinamakan surat Ali Imran? Al-Fatihah dia pembuka. Al-Baqarah ada orang yang terbunuh di zaman Nabi Musa. Tidak tahu siapa membunuhnya, datang kepada Nabi Musa. Allah suruh sembelih sapi betina, lalu dengan badan sapi itu dipukulkan kepada si mayit, dia akan bangun memberitakan siapa yang membunuhnya.
Surat yang ketiga, surat Ali Imran. Kenapa dinamakan surat Ali Imran? Dinamakan surat Ali Imran karena di dalam surat itu menyebutkan cerita keluarga besar yang mulia Ali Imran, keluarganya Imran. Jadi surat Ali Imran di dalamnya menceritakan kisah mulia keluarga Ali atau keluarga Imran. Ali itu keluarga. Siapa Imran itu? Walidu Maryam. Ibunya Maryam. Afwan, bapaknya Maryam. Jadi Imran itu apa? Bapaknya Maryam. Wa Maryama banata Imran. Maryam putrinya Imran. Dan di dalamnya mengkisahkan kekuasaan Allah tentang kelahiran Maryam dan kelahiran putranya Isa alaihi salatu wassalam. Itu sebabnya dinamakan surat Ali Imran. Jadi dalam surat Ali Imran kisah ya mulia keluarga Imran, bapaknya Maryam, serta kisah kelahiran Maryam dan kelahiran Isa alaihi salatu wassalam. Ino ampuk taparanan ya surat Ali Imran. Keluarga apa? Imran. Jelas? Ini faedah yang keberapa ini? Yang ketiga. Al-Baqarah. Afwan, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. InsyaAllah besok malam suratun Nisa. Surat apa? An-Nisa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, kembali malam ini akan kita ambil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala al-ahadits al-dha'ifah wal mawdu'ah allati yustadallu biha ala bid'in fil ibadat. Hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu yang dijadikan dalil dalam bid'ah ibadah. Ma ruya fi qawli taqabbalallahu minna wa minka ba'dal insirafi minas salah. Dalil-dalil ya, dalil-dalil yang diriwayatkan ya tentang ucapan taqabbalallah minna wa minka selesai salat. Dalil-dalil tentang ucapan taqabbalallah minna wa minka setelah selesai salat. Apa kaitannya di sini? Kaitannya di sini dengan berjabat tangan selepas salat. Berselaman. Kalau lain Allahumma sah. No, wah Allahumma sah dengan wah. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man laqiya akhahu indal insirafi minal jumu'ah, siapa yang bertemu dengan saudaranya selepas salat Jumat, falyaqul, hendaklah mengucapkan taqabbalallah minna wa minka, fa innaha fariidatun addaitumuha ila rabbikum azza wa jalla. Ini adalah kewajiban yang kalian tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bedait jelo Jumat, selesai solat Jumat, silahkan saling ucapkan apa?
taqabbalallah minna wa minka. Bagaimana derajat hadis ini? Fal haditsu maudhu'un. Hadis ini adalah hadis palsu. Dibawakan oleh Imam As-Suyuti dengan mengatakan salah satu perawinya namanya Nahshal. Nahshal kadzdzab, pendusta. Wa qala al-Imam al-Albani rahimahullah, sehingga Imam al-Albani rahimahullah berkata, fal haditsu maudhu'un, hadis ini adalah hadis palsu. Penjelasannya, wa qad bayyana ahlul ilm, para ulama menjelaskan, annal tizamal musallin, orang-orang yang salat selalu membaca taqabbalallah minna wa minkum, selesai salat itu adalah bid'ah. Wa hiya taqtarinu ghaliban bi bid'atin ukhra. Ucapan yang bid'ah ini sering dikaitkan dengan bid'ah lain. Apa bid'ah lain itu? Musafahatu ba'dihim ba'dha. Selesai salat jabat tangan. Jadi ucapan taqabbalallah minna wa minkum itu bid'ah. Berjabat tangan selepas salat itu juga bid'ah. Baik, alhamdulillah kita tidak ada mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Ucapan taqabbalallah minna wa minkum kapan kita ucapkan yang sahih? Ketika hari raya sebagai tahniah, ucapan selamat. Sebagaimana hadis Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau hanna ba'dhum ba'dha. Sahabat waktu hari raya, kalau mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling mengucapkan selamat. Apa kata mereka? Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima dari kami dan dari kalian. Ini khusus ucapan hari raya. Tidak ada untuk ucapan bersalaman. Tidak ada. Tidak ada ucapan untuk jabat tangan. Baik, sekarang kita mau dengar apa penjelasan para ulama kita berkaitan dengan berjabat tangan selepas salat. Pertama, Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, beliau berkata, al-musafahatu uqaib salati subhi wal asri mustahabbatun am la? Ya Imam, berjabat tangan selesai subuh dan asar apakah dianjurkan atau tidak? Beliau menjawab, al-musafahatu aqiba subhi wal asri minal bid'ah. Jabat tangan selesai salat subuh dan asar termasuk bid'ah. Illa liqadimin, kecuali berjabat tangan dengan orang yang baru datang. Baru tabadait kancaya tumben-tumben dek tawah badait. Yajtami biman yusafihuhu. Fa inna al-musafahata masyru'atun indal qudum. Bertemu kita dengan dia, baru tumben kita ketemu, maka disyariatkan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti ba'da as-salah bil adhkaril masyru'ah. Sebab selesai salat wajib itu, petunjuk Nabi, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Istighfar tiga kali, baru dia berpindah arah.
Itu yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jabat kiri kanan. Atau kalau enggak seperti cara kita, selesai zikiran, selesai doa baru keliling. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Ya kita apa lah? Ya wah deh, bro bisakah? No, walau masa dengan wahana. La ilaha illallah. Jadi ada dua cara pelaksanaan bidah ini. Cara pertama begitu salam, ya, jabat kanan, jabat kiri. Cara kedua itu tadi selesai doa. Maka di sini Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan berjabat tangan selepas salat subuh dan asar itu adalah bid'ah. Wal khairu fit tiba'ir rasulil karim. Sebaik-baik kebaikan itu hanya ittiba, ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nabi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru dia pindah menghadap ke makmumnya. Syekhul Islam rahimahullah berkata, al-musafahatu uqaibas salat laisa masnunah. Berjabat tangan selepas salat itu tidak sunnah, bal hiya bid'ah wallahu alam. Justru itu adalah amalan bid'ah, dibuat-buat di dalam agama. Ibnul Hajj al-Maliki berkata, yanbaghi lahu an yumna' ma ahdathuhu minal musafahati ba'da salati subhi wa ba'da al-asri wa ba'da salati al-jum'ah. Harus dicegah, harus dilarang berjabat tangan selepas subuh, selepas asar, selepas Jumat. Bal zada ba'dhum fi hadzal waqt. Bahkan sekarang ini ditambah, bukan lagi subuh, bukan lagi asar, tetapi apa? Ba'da shalawatil khamsi, selepas salat lima waktu. Tapi subhanallah para jamaah, kalau kita melihat sekarang yang masih mengerjakan bidah ini yang tua-tua saja. Kenapa? Kalau yang muda kan melena becat ulik doang. Buwe yang bursat. Kareng 5, 6, paling luwe 10 singenteng. Sisanya apa? Pulang. Alhamdulillah. Ya, dia tidak kenal sunnah lagu apa ya ibuk ngawe ya. Lebih lama jangka kita zikiran ketimbang kita salat. Baik. Wa dzalika kulluhu minal bid'ah. Ibnul Hajj al-Maliki berkata, semuanya ini termasuk bid'ah. Sebab maudhi'ul musafahah, tempat jabat tangan itu dalam agama, inda liqa'il muslim, ketika bertemu, bukan selepas salam. Engkau tak bersalaman ino waktu tak bedait ndek wah ta salat. Wah bayangan itu bedait lengan ngone wah. Ya. La fi adbaris salawat, bukan penghujung salat. Fa haitsu wada'aha syara' nadha'uha, di mana syariat meletakkan jabat tangan, letakkan di sana. Maka laranglah jabat tangan selesai salat itu, kerasi pelakunya lima utiya min khilafis sunnah, karena dia telah mendatangkan perkara yang menyelisihi sunnah.
menyelisihi caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki rahimahullah berkata, menerangkan perkara-perkara bidah selepas salat, qauluhum, orang yang salat mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, wa rubbama yuqabbil yadahu, kadang-kadang juga mencium tangannya, wa hadhihi bid'atun la asla laha minas sunnah. Ini amalan bidah, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala haqiqata laha fi syar'i wala syubha minal haq, tidak punya dasar dalam agama, tidak punya syubhat sedikit pun dari kebenaran, enggak ada. Nenara jamak berkaitan dengan ucapan taqabbalallah, ucapan jabat atau perbuatan jabat tangan. Asy-Syuqairi berkata dalam kitabnya As-Sunan wal Mubtada'at, beliau mengatakan, ya, faslun fi bayani munkaratin wa bid'a fil jama'at, fasal penjelasan tentang kemungkaran dan bid'ah dalam berjamaah. Mana dia? Jabat tangan selepas salat wajib. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, la asla lil musafahah, nenara dasarna bersalaman ino, wala liqaul, tidak ada dasarnya juga ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Amalan ini tidak ada dari Nabi, amalan ini tidak ada dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi dan para sahabat itu tidak pernah melupakan jamaah. Saking ramenya mereka berjamaah, satu pun tidak ada yang menceritakan kalau mereka itu apa? Berselaman. Wa dzakara Syekh Khairuddin Wanli, kemudian Syekh Khairuddin Al-Wanli menyebutkan di antara bid'ah yang berkaitan dengan salat, al-musafahatu ba'da shalah, jabat tangan selesai salat. Sambil duduk mereka satu sama lain mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. No masih arak dah jamaah tengah malang dah tegak bersalaman taqabbalallah mana? Tidak ada itu. Taqabbalallah hanya satu tempatnya, Idul Fitri, Idul Adha. Ucapan apa? Selamat. Itu pun isinya doa. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian puasa, ibadah semuanya. Nah, kita pakai ini satu, jabat tangan. Yang kedua, ini dipakai selesai berderus. Ya, waktu tadarusan. Shadaqallahul azim. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngawi tak dah lari. Hah? La ilaha illallah, sampai nengkal cepak kan. Bembembe so. Selama masih mengerjakan bidah ya masih dikerjakan. Baik, kita ambil penjelasan yang lain para jamaah berkaitan dengan bab ini. Taib. Dari penjelasan yang lain mengatakan
Akhta'ul musallin fis salami wal musafahah. Kesalahan orang yang salat dalam salam maupun berjabat tangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila seorang bertemu dengan saudaranya, ucapkan apa? Assalamualaikum. Fa in halat bainahuma syajara. Kalau kita dihalangi oleh pohon, ngonek bedait, pisah itisi lolon kayu, atau tembok, atau batu, thumma laqiyahu, bertemu kembali, falyusallim alaihi aidan, salam lagi. Salam lagi. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Permasalahannya apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Permasalahannya di sini disebutkan ya oleh para ulama kita bahwasanya annas salam, ucapan assalamualaikum, wal musafahah, jabat tangan, ya, wa halal iftiraq indal qudum, ketika bertemu dan ketika berpisah, ya, di dalam masjid maupun di luar masjid. Ini menunjukkan bahwasanya ya jabat tangan tidak ada dari Nabi maupun dari para sahabat ketika selesai salam. Yang ada itu ketika bertemu, yang ada itu ketika berpisah. Tidak ada selepas sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka ya al-musafahah, jabat tangan ini dilarang oleh banyak ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, Qutbuddin Ibnu Alauddin Al-Makki Al-Hanafi. Ya, mereka mengatakan berjabat tangan itu bagus ketika bertemu. Adapun kalau tidak waktu bertemu, seperti selesai sholat Jumat, selesai Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana kebiasaan kita ini, ya, fal hadithu sakata anhu fayabqa bila dalil. Tidak ada riwayat, maka ini amalan tanpa dalil. Ya, dan sudah kita tetapkan amma annama la dalila alaihi mardudun, amalan yang tidak punya dalil tertolak. La yajuzu taqlidu fihi, tidak boleh ikut-ikutan. La ilaha illallah. Ya, apa kata Ibnu Hajar Asy-Syafi'i? Ma yaf'aluhu an-nas minal musafah uqaibas salawatil khams makruhatun la asla laha fi syar'i. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, berjabat tangan selesai salat 5 waktu, dibenci, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Di narak dasarna sama sekali dalam syariat kita para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kah jelas kini? Baik, tinggal satu hadis saya ingin sampaikan. Ini dibawakan juga di dalam silsilah ad-dhaifah. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis itu dikatakan
idza laqiya ahadukum, hadis ini dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ucapan yang disyariatkan ketika jabat tangan. Assalamualaikum bersalaman wah. Didula Allahumma salli ala Muhammad. Ya, bahkan salawatnya pun tidak lengkap. Allahumma salli. Allah. Sekedar apa? Allah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawatnya bagus, tetapi bukan di sini tempat untuk membaca salawat. Berarti apa? Ketika bertemu tabadait hanya apa? Assalamu alaikum, langsung jabat tangan. Saya kira demikian yang bisa kita ambil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Kita ambil dulu dari live. Saya pernah dengar seorang ustadz merayakan Maulid Nabi adalah jumhur para ulama. Apakah benar? Iya, jumhur ulama bid'ah. Ya. Mayoritas ulama bid'ah merayakan peringatan. Tapi ulama sunnah dari mana?
Ulama sunnah sibuk dengan sunnah Nabi. Tidak mungkin akan melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menyikapi syubhat mengatakan bagaimana menghidupkan HP sesudah salam? Enggak larangannya, kenapa kok jabat tangan yang bagus ada larangannya? Pertama, kita katakan ya, menghidupkan HP ini perkara apa? Duniawi. Kemudian salahnya dia. Seharusnya begitu salam bukan yang hidupin HP tapi zikir. Ya, dan orang tidak ada yang pernah menjadikan menghidupkan HP itu jadi amalan apa? Ibadah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mengadopsi anak? Boleh mengadopsi anak, tetapi tidak boleh disandarkan namanya kepada yang mengadopsi. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, ya, dia mengangkat siapa? Zaid. Sampai Zaid diberi nama Zaid ibn Muhammad. Setelah itu Islam membatalkan ud'uuhum liabaihim. Ya, panggil mereka dengan bapak mereka. Ya. Bukan dengan panggilan yang mengangkatnya. Maka dikatakan Zaid ibn Harithah, tidak lagi Zaid ibn Muhammad. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan? Iya. Di sini pernah terjadi pada imam kita ini masuk pada rakaat kedua dan bangkit dari sujud pertama. Beliau lama duduk, ya, sehingga dikasih isyarat oleh imamnya baru sujud lagi. Setelah itu baru duduk antara dua sujud. Akhir sebelum salam dia sudah saling kembali kanan. Tidak ada masalah insyaallah. Sah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Apabila mau salat salah dalam makhraj huruf yang mengubah arti, apakah boleh memperbaiki bacaan imam? Ya, harus diperbaiki. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh kita jabat tangan setelah salat dengan teman kita yang jarak kita temui? Ya, misalnya imam salam dan makmum ikut salam. Dan teman kita yang jarang kita temui tiba-tiba di dekat kita, yang seperti ini boleh, enggak apa-apa. Ya, karena apa? Tumben bedait. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, kemarin saya sholat kemudian ada yang mengajak bersalaman selepas sholat, kemudian saya jabat tangan, apakah termasuk dosa? Pertama, ya, orang yang kita tidak kenal tiba-tiba jabat tangan selesai salam, tidak mengapa kita pegang tangannya, nasihati dia bahwasanya ini tidak ada petunjuknya. Habis salam itu zikir dulu gitu. Ya, dan inilah dia termasuk ya kesalahan. Kenapa tidak ada jabat tangan selepas sholat itu? Karena akan mengganggu orang untuk apa sih? Zikir. Ya, bahkan ini target dah mencolet nih terangin salaman. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Haji Hamdun. Bersalah tidak? Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menghindari habis salat diajak salaman sama tuan guru di kampung katanya? Kita katakan habis kita zikir ya kita pindah tempat. Jangan duduk di tempat tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Ahim. Imam lupa tasawuf awal. Lupa juga sujud sahwi sebelum salam. Kita yang jadi makmum ikut salam atau sujud sahwi itu? Ingatkan imamnya. Selesai sholat ingatkan imam belum sujud sahwi gitu. Ikut salam tidak? Ikut salam, tidak apa-apa. Wallahu taala ala wa alam. Ri. Ambil kuna. Ini keluarga Imran ini yang parah keluarga Imran dan dia jadi apa lagi? La ilaha illallah.
Ali Imran ini kan. Ampuk narak surat Ali Imran ini ya jadi apa layak kan? Ya jadi ketua hari. Jadi dia orang yang berilmu, orang saleh yang mengurusi Baitul Maqdis. Ya. Ini di antara keluarga-keluarganya Imran ini. Wallahu taala ala wa ala. Ya. Pertama dia masih agama Hindu tapi sekarang mati Islam kan. Lalu kurang siap dia maka akan cerita. Cuma mau mati lakunya anak situ deh. Pada ketau. Mau ketemu ngapain itu? Kalau kita ketemu. La ilaha illallah. Tidak boleh menghadiri acara kufur, acara syirik. Meskipun itu keluarga. Disinilah dinampakkan ya cinta dan benci karena Allah itu. Wallahu taala ala wa ala. Anak berkebutuhan khusus tidak bisa baca tulis, apakah wajib sholat, puasa, zakat? Kita katakan dia sholat semampunya, dia puasa semampunya. Kalau dia punya harta wajib zakat, maka dizakatkan. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah kalau melakukan sujud tilawah, sujud sahwi memakai takbir? Iya. Ya. Untuk ya kita di dalam sujud sujud sahwi mesti ada takbir. Adapun sujud tilawah was sahih tidak pakai takbir. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk penjelasannya lagi sekali Ustaz, karena pertanyaannya sekitar sini aja. Mengenai jajan maulid yang tidak boleh diterima, kemudian uang anak yatim yang boleh diterima Ustaz. Baik, kita hampir dulu pertanyaan satu. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Kalau habis sholat wajib, itu kan ada zikir ya. 33 itu ya. Iya. Terus kemudian saya baca ada lagi yang suruh baca sesudah berakhir sholat itu subhanallah 10 kali, hamdalah 10 kali, Iya. takbir 10 kali. Baik. Itu gimana? Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, berkaitan dengan masalah makanan maulid atau acara bidah tidak boleh. Nah, bagaimana santunan anak yatim? Gak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena anak yatim haknya. Kapanpun dimanapun itu adalah haknya. Ya. Maka tidak bisa disamarkan dengan jajan. Apakah jajan itu haknya? Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian masalah zikir selepas salat. Iya, di antara variasi zikir selepas salat itu subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Tetapi enggak boleh digabungkan. Artinya jangan selepas 10 tambah lagi yang 100. Jadi harus variasi. Wallahu taala ala wa alam. Senul. Salam kepada orang yang terkenal tanda kiamat. Ya, jadi mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, inilah dia tanda kiamat. Satu. Yang kedua, ya, waktu kita bertemu dengan siapapun dari kaum muslimin kita salami. Allah taala ala wa ala. B sahab. B ya. K. Cat bejulu. Abu Hur itu Abu Hur.
Apa? Pertama, sedekah jariyah, amal jariyah ya pada sebenarnya. Karena ita bahasan itu sedekah no amal. Amal, infak kan ana. Jadi sama. Asal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sedekahnya pada yang baik. Mengalir terus pahalanya. Wallahu taala ala wa alam. Nungumbe ke jariyah nasi ngarang-ngarang dong. Siaran jariyah ini si ngolo barangna. Siaran jariyah. Iya, jadi yang nama jariyah itu barangnya tetap, manfaatnya yang diambil. Itu nama sedekah jariyah. Lamun nasi je banyade dengan mangan soranna. Nungumbe ke sedekah jariyah. Jelas sahab? Ingat ya. Sabda Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia terputus pahala yang baru kecuali dari 3. Ini maksudnya barangnya ada, mengalir pahalanya. Ilmu yang bermanfaat kan diajarkan, ilmunya ada. Ya, sedekah jariyah. Doa yang terus dipanjatkan oleh anak untuk orang tuanya, mengalir terus siaran jariyah. Lamun ternyata kahang nasi bembeke dengan jariyah eler le koko je cocok. Jelas sahab. Jadi barangnya tetap, manfaatnya yang berjalan. Itu arti jariyah. Ya, fiha ainun jariyah. Nah, kalau sedekah nasi, sedekah punti, tunggu karing sejam eler jariyah ya. Jelas? Wallahu ta'ala. Iya, yang kedua. Tentang sirat. Setelah sirat itu ada lagi jembatan. Proses. Jadi proses panjang. Ya, jadi insyaallah yang penting lewat sirat selamat insyaallah. Ya. Dan itulah setelah proses hisab tentunya. Dialah yang terakhir sebelum masuk ke surga. Wallahu ta'ala ala wa ala. Mana sirat jembatan. Sirat dari kata jalan, jisir. Pada doang. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Apa? Siaran jariyah nu pepanu ngulu. Ya, barangnya ada dimanfaatkan oleh orang banyak. Hada jariyah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah kita kalau melakukan apa perlu niat salat usolli? Tidak ada usalli itu. Ya, di dalam agama keinginan hati itulah yang dikatakan niat. Jadi tidak usah baca usalli karena usalli ini amalan bid'ah. Wallahu taala ala wa alam. Apa ada dalilnya kirim Fatihah kepada Nabi? Enggak ada. Ya, dan tidak sampai. Ya, kalau mau pahalanya sampai ke Nabi, kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi, pasti Nabi dapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai sholat subuh sebelum zikir pagi? Tidak ada dalilnya menghususkan setelah subuh, maka jangan dihususkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Mana empoleng? Kak Guru pedal. Hah? Apa arti terakhir berketuaan ke pada yang gawe itu tahu ke? Ya, Allah taala ala wa alam. Bila kita melakukan satu amalan, kita merasa senang hati,
Apakah ini termasuk ujub? Iya, ini termasuk ujub ini. Ya, karena orang beriman ketika dia beramal soleh, dua yang harus ada. Dia berharap, tapi juga khawatir. Nggak bisa dia merasa senang. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Apa boleh jabat tangan ketika mau pulang setelah pengajian? Keliling-keliling nggak ada. Ya, orang mau berpisah assalamualaikum dia saling tinggalkan, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apa haram hukumnya bekerja menjadi auditor keuangan? Kalau keuangan perusahaan dan semisalnya, maka hukumnya tidak ada masalah. Boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, P? Iya. Kita katakan ini kan tahniah, apa arti tahniah? Ucapan. Iya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Salam dari mana? Dari Medan, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Sekarang ada permasalahan antara kedua belah pihak, Ustaz, masalah jalan. Sekarang dia mengklaim jalannya itu milik sendiri, sementara itu udah umum sekarang di portal, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Kita katakan yang seperti ini tentunya harus kembali ke pemerintah setempat yang menyelesaikan masalah kalau ada perselisihan untuk urusan fasilitas umum. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sama bacaan sujud sahwi sebelum salam dengan sesudah salam? Tidak ada bedanya. Sujud sahwi sebelum salam sama bacaannya, sujud sahwi setelah salam sama juga bacaannya. Allah taala ala wa alam. Apa boleh membaca istighfar 100 kali selesai salam? Bid'ah. Habis sholat itu istighfar dari Nabi hanya berapa? 3 kali. Bukanlah kita lebih perlu pahala dari Nabi, para jemaah. Nabi itu paling perlu pahala, sahabat paling perlu pahala, tapi tidak ada mengajarkan istighfar 100 kali. Ya, maka gara-gara amalan bid'ah ini lebih lama zikir daripada sholat. Sholat 5 menit, zikirnya berapa? Setengah jam. Amalan wajib kurang, amalan sunnah yang banyak. Inilah dia bahayanya beramal tanpa apa? Ilmu. Demikian pengajian kita para jemaah. Besok malam insyaallah di Kembang Kerangdaya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.